مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina ila yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i wal haqqi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatiz dan para anak-anak jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mari senantiasa kita hiasi lisan kita dengan memperbanyak tahmid, bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati ibadah amal soleh kita. Di tengah pandemi hari ini kita masih menunaikan sholat Jumat dengan protokol COVID. Kita masih ada kesempatan untuk beribadah tanpa ada halangan yang begitu mengganggu. Dan kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan dengan ucapan syukur kita, nikmat Allah yang lain akan selalu menyertai kita, terutama nikmat hidup, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tetap tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita akan bisa berdampingan dengan Rasulullah. Kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah yang tidak ada syafaat lain daripada itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini khatib akan mengajak kita bersama untuk senantiasa menjadi mukmin yang kuat. Kondisi sampai hari ini yang namanya musibah akan selalu mendampingi kita. Bahkan Rasulullah mengatakan mukmin itu luar biasa. Dia akan senantiasa menjadikan musibah itu menjadi rahmat. Bahkan kondisi kita hari ini dikatakan dalam sebuah hadis yang disebut dengan istilah wabah atau ta'un ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu kana adzaban yab'athu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang diperuntukkan Allah bagi yang siapa yang dikehendaki. Maka Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Musibah jadi azab bagi yang dikehendaki Allah dan bisa jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam kesempatan ini ketika musibah itu bisa jadi nikmat, maka setidaknya ada 3 hal, 3 amalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah
Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah memanggil orang-orang beriman. Kita harus meyakini bahwasanya musibah ini memang datangnya dari Allah. Musibah ini tidak akan terjadi tanpa izinnya dari Allah SWT. Wa ma asabathum musibah illa biidznillah. Tidaklah mereka ditimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Untuk musibah kita hari ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 154. Ayat 154, 55 dan seterusnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lengkap semuanya. Dan kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Jadi sebagian orang sekarang masih dilanda dengan ketakutan. Kalau tidak takut, ditakut-takuti. Itu adalah musibah. Wal-ju', kelaparan. Kondisi hari ini bagi saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan pekerjaan, bagi yang putus hubungan kerja, tentu akan sulit untuk memenuhi nafkahnya, maka dia akan merasakan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Sebagian besar ada bisnis-bisnis, usaha-usaha yang tidak lancar dengan kondisi hari ini, maka dia akan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, tentu ada yang meninggal, ada yang pergi. Wathamarat, kekurangan buah-buahan, gagal panen dan seterusnya. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah. Qalu allazina qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mereka yang berkata sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Maka itu hakikat dari musibah, datangnya dari Allah. Maka tugas kita sebagai orang beriman bersabar dengan adanya ujian ini. Maka dengan kesabaran itulah yang akan menjadikan musibah berubah menjadi rahmat. Tidak ada keluh kesah, walaupun pada hakikatnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Dalam surat Al-Ma'arij dikatakan, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesulitan, dia mengeluh. Dan apabila mendapatkan kenikmatan, dia menjadi orang pelit. Dan itulah tabiat manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Allazina hum ala salatihim daimun, yang senantiasa menjaga salatnya. Itulah orang beriman. Maka hati orang beriman ketika mendapatkan musibah, dia senantiasa bersabar dan jiwanya tenang, tidak ada lagi kasak kusuk, keluh kesah dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan kita adalah optimis. Percaya diri bahwasanya tidak selamanya musibah ini akan ada. Mendung akan segera berlalu, hujan takkan sehari, panen takkan setahun. Tentu ada masanya nanti akan berlalu. Maka kita harus timbulkan keyakinan bahwasanya kita nanti akan datang masa-masa melewati musibah ini. Kita mendapatkan pelajaran dari kisah Rasulullah SAW ketika mendapatkan ujian yang berat, yaitu ketika perang Ahzab. Ketika itu umat Islam di Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah Arab dengan jumlah pasukan 10.000 pasukan. Sementara waktu itu pasukan Islam hanya 3.000 orang. Kalau secara logika matematika tidak akan mungkin 3.000 melawan 10.000. Namun rasa optimis itu dimunculkan pada saat itu. Ketika itu Salman Al-Farisi mengusulkan kita buat parit dalam rangka membentengi diri agar tidak diserang oleh kaum kafir. Usulan Salman Al-Farisi diterima. Lalu siang malam kaum muslimin pada waktu itu menggali parit. Bahkan sholat pun dijamak, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Begitu
sulitnya kehidupan pada waktu itu. Pada saat-saat sulit tersebut, di antara sahabat yang sedang menggali parit menemukan masalah besar karena ada batu besar yang sulit dipecahkan pada waktu itu. Maka kembali kepada Rasulullah, minta tolong kepada Rasulullah karena Rasulullah orang yang kuat, yang paling kuat pada masa itu. Lalu Rasulullah SAW mengambil kapak dan coba memecahkan batu. Untuk pukulan pertama, batunya pecah sepertiga dan mengeluarkan kilatan api. Lalu Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Demi Allah, Allah memberikan kunci pintunya Syam. Dan aku melihat istananya yang berwarna merah. Pada saat yang sulit, Rasulullah menghibur para sahabat dengan optimis. Lalu pada pukulan kedua, terjadi kilatan api, batunya pecah lagi. Lalu Rasulullah bertakbir lagi, Allahu Akbar. Demi Allah, sungguh aku mendapatkan kunci-kunci Persia, dan demi Allah aku melihatnya istananya berwarna putih. Lalu pada pukulan ketiga, ketika itu batu hancur, ada lagi kilatan. Lalu Rasulullah bertakbir lagi, Allahu Akbar. Demi Allah, aku mendapatkan kemenangan di Yaman, dan aku melihat pintu-pintu San'a. Begitulah rasa optimis yang dimunculkan Rasulullah kepada sahabat yang pada saat itu mungkin untuk buang air kecil saya sulit. Begitu padatnya kejar target agar parit cepat selesai. Di saat itulah rasa percaya diri, optimisme para sahabat muncul dan semangat mereka membara. Akhirnya perang Ahzab dimenangkan oleh muslimin, dan bahkan Persia, Yaman yang disebutkan Rasulullah itu akhirnya futuh dimenangkan oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam menghadapi musibah ini kita harus tetap optimis bahwasanya musibah ini tidak akan selamanya, akan ada rasanya nanti kebahagiaan. Maka dalam ayat dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa meningkatkan kapasitas diri. Dalam suasana seperti ini kita harus muncul rasa jiwa kreatif, produktif. Kalau A tidak bisa, maka cari plan B untuk menyelesaikan urusan kita. Dalam hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika masa paceklik pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW diuji oleh Allah. Pada waktu itu Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib diboikot oleh orang-orang kafir. Intisarinya mereka memutuskan hubungan dengan kaum muslimin yang lamanya berbulan-bulan. Pada waktu itu orang muslim dilarang berjual beli dengan orang kafir. Orang muslim dilarang menikah dengan orang kafir. Orang muslim dilarang bersilaturahim. Begitu putus hubungannya, maka kesulitan makanan dan semuanya dirasakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah senantiasa mentarbiah para sahabatnya, meningkatkan kapasitas sahabatnya sehingga sahabatnya kuat dan akhirnya kembali merasakan kebahagiaan di akhir pemboikotan itu. Maka kita hari ini peluang-peluang untuk meningkatkan kapasitas diri itu terbuka lebar. Kalau sekarang ada pelatihan-pelatihan offline tidak mungkin, maka sekarang begitu banyak pelatihan-pelatihan online untuk meningkatkan kemampuan kita apapun bidangnya. Begitu banyak sekarang, ada yang pakai Zoom, ada yang langsung di YouTube, semuanya bisa kita pelajari. Masalah bisnis juga, kalau hari ini kita terhambat dengan satu bisnis, kita bisa belajar dengan yang lain sehingga kemampuan kita bertambah. Bahkan sekarang untuk peningkatan bisnis online luar biasa. Di saat offline tidak begitu jalan, justru online yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan kapasitas bertambah, kemampuan kita untuk bertahan juga bertambah, sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah 3 hal yang insyaallah jika kita amalkan, kita akan bisa melewati musibah ini dengan ketenangan, berprestasi, produktif, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, menjadi orang-orang benang
sukses dunia, sukses akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal mu'minina wal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna 'anil ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihna ma dhahara minha wa ma batan. Fi hadhihi baladina hadha khassah wa min buldalil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي
سمع الله لمن حمده Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عاد يرعبني، ظلم يهددني، لا شيء أخسره. لا لا